Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Alvin Sofia Rodat, NRP 023119400007 dari kelas B. Jadi, pada kesempatan kali ini saya dengan rekan saya yaitu Tata akan menjelaskan mengenai bab 6 dan bab 7. Di sini saya Alvin. Yang pertama saya akan menjelaskan bab 6, yaitu terkait dengan photoelectric conversion atau konversi fotoelektrik. Sebelum lebih jauh mengenal konversi fotoelektrik, maka pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu tentang definisi dari fotoelektrik itu sendiri. Jadi, fotoelektrik didefinisikan sebagai sebuah efek emisi dari elektron yang terjadi disebabkan karena radiasi elektromagnetik, dan radiasi elektromagnetik tersebut mengenai sebuah material atau benda lain. Dan pada fotoelektrik di sini dapat dilakukan konversi fotoelektrik. Dan konversi fotoelektrik ini memiliki tujuan yaitu untuk mengubah radiasi elektromagnetik menjadi energi listrik. Dan berikut adalah gambar dari konversi fotoelektrik. Selanjutnya adalah radiasi dan foton. Jadi, konsep yang mendasari radiasi dan foton, konsep yang mendasari materi ini adalah radiasi dan foton. Yang pertama adalah foton, yaitu didefinisikan sebagai sebuah paket energi yang dimana energi tersebut didefinisikan atau dirumuskan sebagai E sama dengan H dikali V. H di sini adalah konstanta Planck, kemudian yang V-nya di sini adalah kecepatan cahaya. Lalu untuk radiasinya adalah intensitas dari sebuah pancaran radiasi. Ini dirumuskan dengan V sama dengan E dikali N, atau energi foton dikali flux foton. Energi pada foton ini adalah H dikali V. Maka kalau kita substitusikan, hasilnya untuk rumusan dalam mencari intensitas pancaran radiasi adalah besarnya H dikali V dikali N. Dan berikut adalah gambar dari hamburan foton. Pada gambar ini, kita bisa lihat bahwa awalnya foton memiliki panjang gelombang sebesar lambda, dan beberapa saat kemudian foton ini mengalami hamburan dengan membentuk sudut theta, dan besar dari hamburan tersebut untuk panjang gelombangnya menjadi lambda aksen. Selanjutnya adalah efek pada voltage. Jadi, efek ini merupakan efek pembangunan sebuah tegangan listrik oleh radiasi elektromagnetik. Kemudian, hal terpenting pada efek ini adalah pada PN junction. Karena pada junction ini terjadi peristiwa konversi energi fotoelektrik, yang dimana konversi tersebut digambarkan sebagai berikut. Pada gambar A ini merupakan gambar yang menunjukkan tingkat energi pada PN junction dalam kondisi yang setimbang atau equilibrium. Kemudian pada gambar A ini kita bisa lihat bahwa energi Fermi yang terjadi di sini adalah sejajar dengan potensial. Selanjutnya,
muatan elektron pada tipe N akan mengalir ke tipe P. Kemudian karena adanya pengaruh potensial pada tipe P di sini mengakibatkan aliran pada tipe P ini kembali menuju tipe N dengan arah yang berlawanan. Dan laju aliran tiap perpindahan muatan elektron ini dari tipe N ke tipe P dan dari tipe P ke tipe N besarnya sama. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa laju total aliran elektron pada kondisi ini besarnya adalah 0. Selanjutnya adalah gambar B. Pada gambar B ini merupakan kondisi di mana junction ini adalah forward bias, yaitu kondisi di mana PN junction-nya ini diberikan tegangan sebesar VL atau tegangan forward bias, dan akibat dari pemberian tegangan tersebut menyebabkan potensial pada kondisi ini berkurang sebesar VL. Selanjutnya adalah kondisi forward bias ketika diberikan efek radiasi dari energi foton. Dari gambar ini, kita bisa lihat bahwa efek radiasi yang ditimbulkan oleh energi foton diterima oleh material tipe N pada junction ini. Kemudian, apabila energi foton yang diterima junction lebih besar daripada energi Fermi yang dibutuhkan untuk mengeksitasi elektron dari pita valensi menuju pita konduksi, maka eksitasi elektron pada pita konduksi dan holes yang terbentuk pada pita valensi nantinya akan bergerak melewati pengaruh adanya medan listrik yang ditimbulkan oleh efek dari energi foton ini. Dan kondisi tersebut itu berlaku sebaliknya jika energi foton yang diterima junction lebih rendah daripada energi Fermi yang dibutuhkan untuk mengeksitasi elektron ini. Selanjutnya adalah photoelectric energy converter. Jadi, photoelectric energy converter ini merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk mengubah radiasi elektromagnetik menjadi energi listrik. Konverter ini direpresentasikan sebagai sumber arus yang dinotasikan sebagai JS. Kemudian, pada konverter ini juga terdapat rangkaian ekuivalen yang memiliki beban seperti pada gambar berikut. Gambar ini menunjukkan rangkaian short circuit. Di sini sumber arusnya adalah JS. Kemudian di sini juga ada resistansi pada junction dan juga ada beban. Kemudian karena di sini ada aliran arus yang menuju beban, otomatis di sini terdapat tegangan pada beban. Pada gambar ini, arus yang terdapat pada sumber ini mengalir melewati resistansi, kemudian menuju beban. Karena beban di sini memiliki keterbatasan dalam menerima arus, maka nantinya arus yang akan menuju beban ini akan dialihkan menuju resistansi pada junction ini atau RG. Kemudian dari sini kita bisa rumuskan bahwa besarnya arus pada beban ini dirumuskan sebagai arus
sumber dikurangi arus yang melewati resistansi, atau JL sama dengan JS dikurangi C. Selanjutnya adalah pertimbangan desain. Jadi, densitas arus atau JS pada short circuit sebelumnya yang sudah saya jelaskan tadi, itu dihasilkan dari efek fotoelektrik. Dari sini kita bisa tahu bahwa densitas arus ini sebanding dengan banyaknya foton atau N yang diterima oleh junction. Sehingga apabila foton yang diterima semakin besar, maka arus yang dihasilkan pada short circuit juga akan semakin besar, dan sebaliknya. Kemudian, pertimbangan desain ini melibatkan photoelectric cell dan digambarkan sebagai berikut. Jadi, pada gambar ini kita bisa lihat bahwa photoelectric cell ini menerima pancaran energi foton sebesar Hp yang diterima oleh lapisan material tipe P. Lapisan tipis pada material tipe P ini nantinya akan didifusikan menuju permukaan tipe N, dan hal tersebut yang memengaruhi bentuk geometrik dari junction ini. Kemudian, ketebalan dari lapisan tipe P ini juga harus diperhatikan atau dipertimbangkan, karena ketebalan pada lapisan tipe P ini memiliki pengaruh terhadap muatan pembawa atau charge carrier. Selain itu, kita juga bisa mengurangi resistansi pada junction ini, yaitu dengan cara memberikan tambahan pada salah satu kontak di daerah tipe P. Kemudian adalah material dan fabrication. Jadi pada konversi fotoelektrik, kita juga harus mempertimbangkan material dan juga fabrication-nya. Jadi dalam pemilihan material, kita perlu mempertimbangkan serta juga perlu melakukan pengujian. Misalnya di sini sebagai contoh adalah radiasi matahari sebagai sumber energi yang digunakan. Kemudian, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa material yang cocok digunakan adalah material yang memiliki energi gap sebesar atau sekitar 1,3 elektron volt. Kemudian di sini diberikan contoh untuk materialnya, yaitu ada dua, yaitu silikon dan gallium arsenide. Yang pertama, di sini pada silikon memiliki energi gap yaitu sebesar 1,1 elektron volt. Sedangkan pada gallium arsenide memiliki energi gap sebesar 1,35 elektron volt. Dari sini kita bisa pertimbangkan bahwa material yang cocok digunakan dalam kondisi ini adalah gallium arsenide, karena pada gallium arsenide memiliki energi gap sebesar 1,35 elektron volt, yang dimana energi gap tersebut sudah melebihi ketentuan dari yang diperlukan pada kondisi ini. Dan sekian dari presentasi dari saya mengenai bab 6 tentang konversi fotoelektrik. Dan untuk bab 7 selanjutnya
akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Kanaya, NRP 0231914061 dari RSKKE kelas B. Pada kesempatan ini saya akan coba melanjutkan presentasi dengan menjelaskan bab 7 yaitu thermionic conversion di buku Energy Conversion. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh mengenai thermionic conversion, ada baiknya kita mengetahui dulu definisinya itu seperti apa. Jadi, konversi energi thermionic adalah produksi langsung tenaga listrik dari panas oleh emisi elektron thermionic. Nah, subbab yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai operation of the thermionic energy converter. Jadi, bagaimana sih cara kerja atau skema dari thermionic converter ini? Jadi, ketika aliran elektron yang dipancarkan dikumpulkan pada elektron lain yang sesuai atau dalam hal ini adalah kolektor, maka aliran elektron merupakan arus listrik yang dapat dilewatkan melalui beban eksternal seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, akibatnya sebagian energi panas yang disuplai untuk membebaskan elektron dari emitor diubah langsung menjadi energi listrik. Nah, kalau berdasarkan gambar di sini, di sisi kiri ini merupakan emitter dengan elektron-elektron yang nantinya itu dipancarkan dan ditangkap oleh elektroda lainnya, yaitu kolektor. Nah, selanjutnya ada space charge effect. Nah, apa sih space charge effect ini? Jadi, space charge effect ini disebabkan oleh elektron mereka sendiri ketika elektron tersebut meninggalkan emitter. Nah, elektron yang dipancarkan ini kan tentu memiliki muatan positif maupun negatif. Nah, karena muatan negatifnya menghalangi pergerakan elektron lain menuju elektroda pengumpul. Lalu pembentukan penghalang potensial space charge dapat dicegah setidaknya dengan dua cara, yaitu jarak antara emitor dan kolektor dapat dikurangi menjadi nilai kecil, lalu order mikron atau ion positif dapat dimasukkan ke dalam awan elektron di depan emitor. Lalu bahasan yang kedua yaitu thermionic emission. Nah, bagaimana proses dari thermionic emission ini? Sebelumnya, definisi dari emisi thermionic adalah emisi elektron dari logam yang dipanaskan, atau dalam kata lain katodanya. Nah, elektron valensi logam ini bergerak bebas di dalam sisi atom, tetapi pada suhu kamar hanya sedikit elektron yang dapat lepas dari permukaan logam. Nah, sifat gaya yang mencegah emisi elektron dapat dikaitkan dengan gaya gambar elektrostatik yang ada pada gambar ini. Jadi medan elektrostatik ini berada di antara sebuah elektron dan image-nya dekat dengan permukaan dari sebuah metal. Jadi kalau misalnya dilihat dari gambar ini, di bagian kiri ini pada keadaan solid, lalu pada sisi kanan pada keadaan vakum. Di situ bisa dilihat kalau misalnya yang di kiri itu ada elektron image, terus yang di kanan ini merupakan elektronnya. Nah, jadi begitu elektron itu meninggalkan permukaan, muatan positif bersih itu masih tetap ada. Dan oleh karena itu ada daya tarik timbal balik antara elektron yang mencoba untuk bergerak dari permukaan dan muatan positif bersih yang ditinggalkannya. Lalu saat logam dipanaskan, semakin banyak elektron mencapai energi yang cukup
untuk mengatasi penghalang elektrostatik dan meninggalkan permukaan. Akibatnya, tingkat di mana elektron dipancarkan secara termionik sangat tergantung pada suhu atau depends on its temperature, seperti itu. Nah, penghalang yang mencegah emisi itu dapat direpresentasikan sebagai penghalang energi yang tertera pada gambar berikut. Di tingkat energi Fermi ini mewakili tingkat energi rata-rata elektron dalam logam. Nah, elektron-elektron yang berusaha meninggalkan permukaan dengan energi melebihi E theta, di mana theta diukur dalam volt dan disebut fungsi kerja material mengatasi gaya elektrostatik dan melepaskan diri. Jadi kalau berdasarkan gambar di sini, kalau yang tadi sebelumnya di bagian kiri itu merupakan keadaan solid, yang kanan dalam keadaan vakum. Di keadaan solid ini terdapat Fermi level, lalu di sini ada energy barrier, lalu semakin ke atas ini merupakan tingkat dari elektron energinya. Lalu selanjutnya ada Richards-Dashman equation. Jadi tingkat di mana elektron dibebaskan dari permukaan logam itu dapat dijelaskan melalui persamaan rapat arus elektron ya Richardson-Dashman seperti berikut ini. Jadi seperti yang diekspektasikan, laju emisi elektron meningkat dengan cepat dengan suhu dan menurun secara eksponensial sebagai fungsi kerja material meningkat. Akibatnya, ketika rapat arus emisi besar diperlukan, bahan dengan fungsi kerja rendah harus dipilih dan dioperasikan pada suhu setinggi mungkin. Lalu di sini ada sebuah contoh soal di mana contohnya itu seperti ini. Compare the maximum possible output currents from a converter when it has a tungsten and B a cesium coated tungsten emitter whose effective surface areas are both 5 cm square and operated at a temperature of 2200 Kelvin. Jadi pada contoh soal ini kita diminta untuk membandingkan kemungkinan output maksimum, kemungkinan arus maksimum dari sebuah konverter ketika yang pertama memiliki tungsten dan yang kedua memiliki emitter tungsten yang dilapisi oleh cesium. Lalu untuk penyelesaiannya jadi berdasarkan persamaan 7.1 atau Richardson ini Dashman equation yang di sini didapatkan dan juga nilai-nilai yang sesuai pada tabel 7.1 didapatkan maksimum possible current untuk tungsten itu adalah 0,067 ampere. Lalu yang kedua, untuk emitter yang sudah dilapisi oleh cesium, arus maksimumnya didapatkan nilai sebesar 26.500 ampere. Nah, dari contoh soal ini dapat kita lihat bahwa pentingnya dari emitter material work function. Seperti itu. Jadi ketika sebuah konverter ini, ketika sebuah emitter ini memiliki material yang bisa dibilang emitter material work function, itu nanti hasilnya bisa jauh lebih besar untuk maksimum current-nya. Lalu yang ketiga ada the vacuum converter. Nah, jadi gambar di samping ini di bagian kanan menunjukkan bahwa
profil potensial yang khas antara emitor dan kolektor dari konverter vakum, di mana theta E dan theta C adalah fungsi kerja dari emitor dan kolektor. Nah, elektron-elektron yang menerima energi panas yang cukup pada emitor panas untuk mengatasi penghalang permukaan memasuki ruang interelektroda. Namun karena adanya elektron lain di wilayah ini cenderung ditolak dan akhirnya dikembalikan lagi ke emitor. Lalu kerapatan arus bersih yang meninggalkan emitor dijelaskan melalui persamaan berikut ini yang bisa dibilang mirip dengan persamaan yang sudah dijelaskan tadi di 7.1 yang Richardson-Dutchman equation. Nah, elektron-elektron yang berhasil berpindah dari emitor dan melampaui puncak potensial, kemudian dibawa pengaruh potensial percepatan menuju kolektor. Lalu, efisiensi konverter didefinisikan sebagai rasio keluaran daya listrik yang berguna per satuan luas emitor dengan masukan daya termal per satuan luas emitor. Lalu, untuk persamaan yang mencari efisiensi konverter ini dapat kita lihat pada Weidmann-Franz Law atau hukum dari Weidmann-Franz dengan persamaan seperti ini. Lalu persamaan-persamaan lain yaitu ada maksimum efisiensi diameter lead resistance itu dengan persamaan seperti ini. Lalu yang kedua ada resistansi beban atau load resistance dengan persamaan seperti ini, dan yang ketiga ada densitas arus atau current density. Lalu yang keempat ada the gas field converter. Nah, untuk mencapai output daya yang dapat diterima dari konverter vakum perlu menggunakan jarak antar elektroda yang sangat kecil. Nah, jadi alih-alih menggunakan elektroda dengan jarak tertutup untuk mengurangi efek muatan ruang elektron, konverter berisi gas dirancang supaya ion positif ini terus-menerus dihasilkan dan bercampur dengan elektron di depan emitor. Lalu di konverter ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu the cesium converter, di mana konverter cesium ini bisa dibilang menerima perhatian yang besar ya sejak adanya pembaruan minat dalam konversi energi termionik. Jadi untuk konverter ini sendiri terdiri dari emitor dan kolektor tertutup dalam wadah yang berisi cesium seperti pada gambar. Jadi di bagian kiri ini merupakan emitor, lalu yang kedua, yang di bagian kanannya ini merupakan kolektor, dan keduanya ini di dalam sebuah containment atau mungkin bisa dibilang sebagai tabung begitu. Lalu di sini ada sumber panas dan di sini ada cesium reservoir. Lalu jenis yang kedua yaitu the auxiliary discharge converter. Nah, konverter ini telah dikembangkan untuk memungkinkan operasi suhu rendah yaitu sekitar 1500 Kelvin menggunakan sumber panas berbahan bakar fosil atau nuklir. Jadi ion diproduksi di konverter ini menerapkan tegangan lebih besar dari potensial ionisasi gas ke elektroda ketiga. Jadi di gambar bagian kiri ini merupakan skema dari auxiliary discharge converter, di mana di sini tuh ada emitor, lalu yang bagian kanan itu ada kolektor, dan di sini ada heat source-nya. Lalu di kolektor ini ada
auxiliary anodes atau anoda itu yang disusun secara seri. Lalu pelepasan tambahan kontinu itu tidak diperlukan. Jadi telah ditemukan bahwa masa pakai ion diperpanjang dengan refleksi pada emitor dan ion yang dihasilkan cukup banyak jika pelepasan tambahan berada pada interval sekitar 500 mikrosekon. Nah, kekurangan utama dari konverter ini yaitu kompleksitasnya. Walaupun memiliki kompleksitas yang lebih rumit daripada yang di stasiun converter itu, jadi di auxiliary discharge converter ini merupakan pengembangan dari kolektor fungsi kerja rendah dan bahan emitor tahan lama yang berkelanjutan. Lalu yang bagian kelima yaitu thermionic nuclear reactors. Nah, konverter thermionic ini dapat dirancang untuk digunakan di luar core reaktor atau digabungkan di dalam core reaktor itu sendiri. Nah, dalam kasus sebelumnya, loop pendingin suhu tinggi mentransfer panas dari reaktor ke emitor. Lalu panas ini ditolak oleh kolektor baik dengan radiasi ke ruang angkasa atau langit begitu atau ke loop pendingin sekunder. Namun karena konverter ini dihubungkan secara seri, setiap emitor harus diisolasi secara elektrik dari pendingin. Akibatnya bahan yang mampu bertindak baik sebagai isolator listrik dan sebagai konduktor termal pada suhu di atas 1500 Kelvin itu sangat diperlukan. Nah, jika konverter itu merupakan bagian integrasi dari elemen bahan bakar, maka desainnya itu menyerupai inti reaktor biasa dengan elemen bahan bakar silinder. Namun, setiap elemen bahan bakar itu terdiri dari sejumlah konverter yang dihubungkan secara seri, seperti baterai dalam senter yang bisa ditunjukkan pada gambar di samping ini di bagian kiri. Jadi kalau misalnya di senter biasa itu peletakan baterai dihubungkan secara seri dan sama halnya dengan ini thermionic nuclear reactors bahwa konverter-konverternya ini disusun secara seri, di mana pada bagian bawah ini merupakan emitor, lalu bagian atas ini merupakan kolektor. Nah, karena bahan bakar nuklir suhu tinggi yang ada itu tidak menyerap cesium atau menunjukkan stabilitas permukaan yang diperlukan, nah, karena jarak elektrodanya yang sangat dekat, jadi bahan bakar itu harus ditutup dengan selubung silinder yang sesuai yang bertindak sebagai elektroda emitor. Nah, sekeliling emitor itu adalah daerah anular konsentris dari uap cesium, kolektor, isolasi, dan tabung berdinding tipis luar yang menyelaraskan dan mendukung semua konverter di batang bahan bakar. Nah, emitor dari setiap konverter ini terhubung secara elektrik dan secara mekanis di cantilever dari kolektor konverter berikutnya. Lalu untuk critical size, jadi ukuran kritis reaktor thermionic itu tentu harus jauh lebih besar daripada reaktor konvensional yang setara atau yang biasanya. Kenapa? Karena pengurangan faktor pemanfaatan termal yang disebabkan oleh masuknya bahan non-fisi dalam batang bahan bakar. Nah, ukuran reaktor ini dapat
dipertahankan dalam batas yang diinginkan dengan menggunakan bahan bakar yang lebih diperkaya atau yang memakai enriched fuel. Lalu yang keenam, yaitu ada heat pipe. Nah, pengoperasian pipa panas didasarkan pada kenyataan bahwa sejumlah besar panas dapat ditransfer dengan penurunan suhu yang sangat kecil melalui penguapan cairan, pengangkutan uap melalui saluran, dan kondensasi kembali ke cairan selanjutnya. Untuk operasi terus-menerus, kondensat itu harus dikembalikan ke evaporator. Nah, lalu setelah itu pipa panas menggunakan aksi kapiler untuk memasok gaya balik. Gambar di samping ini menunjukkan skema pipa panas silinder. Jadi dinding bagian dalam pipa ini dilapisi dengan struktur kapiler atau bisa dibilang seperti struktur kapiler pembuluh darah yang ada di tubuh manusia. Itu. Jadi selain itu juga bisa dibilang seperti sumbu gitu. Jadi yang jenuh dengan fluida kerja di dalam tabung ini. Lalu struktur sumbu itu dapat mengambil banyak bentuk, mulai dari beberapa lapisan jaring kawat hingga alur persegi panjang yang dipotong di dinding bagian dalam tabung. Nah, di gambar sini itu bisa dilihat kalau ini strukturnya seperti sumbu atau struktur kapiler itu dengan di dalamnya merupakan fluida kerja. Kalau di gambar ini fluida kerjanya merupakan uap. Jadi tanda panah yang ada di bawah ini merupakan heat input yang masuk ke dalam evaporator. Lalu yang panah bagian atas ini merupakan heat output pada kondenser. Jadi kalau misalnya di atas ini high flux, yang di bawah ini low flux. Sekian presentasi saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi orang banyak, dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.